Baik, selamat pagi anak-anak sekalian, Shalom. Kita bersyukur kembali kita bisa belajar bersama, khususnya SBDP X Level ya. Oke, nah pada pagi hari ini kita belajar tentang memahami penampilan tari kreasi daerah ya. SBDP KD 3.3 kelas 5 atau X level ya. Tema 6 subtema 2 atau tema F subtema 2 ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, dan untuk hari ini kami akan serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami, baik hamba-Mu sebagai pengajar dan juga anak-anak yang akan belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang memahami penampilan tari kreasi daerah. Nah, apa saja yang kita belajar dari penampilan tari kreasi daerah? Mari kita lihat bersama-sama dan kita belajar bersama-sama. Kita terlebih dahulu mengerti kembali ya, mengetahui kembali, memahami apa itu tari kreasi. Nah, tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Oke. Nah, kemudian tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Nah, artinya anak-anak tidak kaku ya, gerakannya tidak monoton seperti itu saja ya, tetapi gerakannya betul-betul bisa dikreasikan ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan bahwa ada 3 jenis tari kreasi. Oke, nah yang pertama kreasi daerah atau tradisional, kedua tari kreasi modern, dan yang terakhir tari kreasi kontemporer. Nah, dari ketiga ini kita coba memahami satu persatu apa yang dimaksud dari ketiga jenis tari kreasi tersebut. Mari kita coba lihat ya. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi ya, dari setiap daerah. Nah, kemudian baik bentuk, gerak ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut atau daerah masing-masing ya. Nah, itu tari tradisional ya, adanya gerakan bentuk ya sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai dengan budaya masing-masing daerah, khususnya di Indonesia ya. Oke, kemudian tari kreasi modern. Nah, tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Jadi bisa berubah-ubah ya, gerakannya, bentuknya ya. Tari kreasi modern sesuai perkembangan zaman anak-anak.
Oke. Nah, kemudian tari kontemporer adalah tari yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Artinya tari yang dikreasikan ya pada zaman atau ada momen atau ada pada zamannya begitu ya. Oke, pada zaman misalnya masa-masa tahun 90-an, apalah tari-tari tentang kontemporer tahun 2000-an, bahkan sekarang ini tahun 2021 ada saja perubahan tarian-tarian yang dikreasikan atau dicoba untuk memiliki tarian yang menarik begitu ya. Nah, sekarang coba kita melihatnya, ini adalah tari tradisional ya. Jadi seperti ini ya. Lalu kemudian tari modern. Nah, tari modern sudah seperti ini anak-anak. Ya, sudah diubah, sudah divariasikan ya, tari modern sesuai zaman ya. Oke, kemudian tari kontemporer ya, itu dia kayak bentuk dance ya, seperti ini anak-anak. Ini ya, itu ada sesuatu yang lebih menarik lagi ya, lebih menarik, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tari kontemporer itu tarian yang betul-betul mengikuti zaman atau mengikuti isu yang sedang beredar ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Jadi ada tiga ya bentuk karya tari kreasi ya: tunggal, berpasangan, dan kelompok. Nah, kita lihat tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Jadi tidak lebih dari satu orang ya. Jadi hanya satu orang saja yang melakukan tari ya, tari tunggal. Oke, kemudian tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh dua orang penari ya. Jadi pasangan ada dua orang ya, laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Kemudian tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari dua penari. Itu tari kelompok ya. Jadi kita coba lihat. Nah, ini tari tunggal ya, seperti ini. Lalu tari berpasangan, laki-laki dan perempuan ya. Kemudian tari berkelompok. Nah, ini seperti ini. Oke, nah itu anak-anak yang kita belajar. Kemudian sekarang mari kita mengenal tari kelana topeng. Oke, nah tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta ya, di Pulau Jawa ya. Kemudian tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra ya, penari putra dia atau laki-laki itu yang memerankan tarian ini. Lalu kemudian tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji ya, mungkin ada cerita ini yang mungkin diberikan di bahasa Indonesia ya, tentang cerita ini ya, tentang Raja Kelana Swendana yang sedang jatuh cinta ya. Oke, kemudian busana tari kelana topeng
di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Jadi ini lengkap sekali ya, busananya, kemudian temanya, lalu asalnya dari mana ya, tertera di sini. Ya, kita melihat dari celana topeng ini. Nah, ini dia. Jadi ini ya, selendang, juga penutup kepala atau mahkota ya. Jadi seperti ini anak-anak sekalian, tari celana topeng. Nah, sampai di sini saja anak-anak. Jadi kiranya ini boleh memberikan menambah ilmu ya, dan menjadi pembelajaran yang baik buat anak-anak, dan juga anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah selama belajar daring atau belajar di rumah. Oke. Nah, yang menjadi tugas yang anak-anak bisa kerjakan ya, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan tari kreasi. Nanti kamu tulis jawabannya apa. Kemudian yang kedua, tuliskan dan jelaskan apa saja bentuk karya tari kreasi. Ya, ada berapa tadi itu? Ada 3. Jadi kamu jelaskan. Ya. Oke, itu saja. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Jawabannya difoto dan di-share kepada Teacher Mapel SBDP. Oke. Sampai di sini saja, dan sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.